Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya kali ini ada tugas bahasa Indonesia bersama tim saya, dan saya tidak sendiri. Saya bertugas di bagian wawancaranya. Jadi wawancara. Jadi tugas kali ini tentang wawancara. Dan Siapa timnya sayang? ada saya sendiri, ada Rifki Hawafi, ada Yupiter, Inza, sama Aji. Jadi ada 5 orang. Ada 5 orang. Oke, tentang apa itu? Oke, jadi Kak, tema yang kami ambil itu pada wawancara kali ini tentang bully. Bully bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia-nya perundungan. Apa bully lah. Itu aja. Oke. Apa yang ditanyakan? Jadi Kak, kan bully itu sudah biasa terdengar di telinga kita. Semua orang kayaknya udah mendengar tentang bullying, dan sepertinya sudah sangat marah atau gimana gitu. Jadi apa pendapat Ustazah tentang pembulian yang marak terjadi ini, dan apakah menurut Ustazah di SMP Negeri Madani juga marak sekali bully? Bullying itu tidak baik memang. Tapi pasti tahu ya bahwa banyak akibatnya karena bully itu. Misalnya orang yang dibully itu jadi gak mau sekolah, murung. Nanti hafalnya bisa-bisa dia menyendiri, gak mau sekolah, dan bisa mungkin yang lebih ekstrimnya itu bisa bunuh diri kalau kita dengar seperti itu ya. Dan kalau di Madani, di SMP Negeri Madani itu sepertinya tidak banyak yang ekstrim seperti itu, nggak banyak. Tetapi kita tidak menafikan bahwa ada. Misalnya verbal bullying ya, memanggil teman dengan nama yang tidak disukainya, masih didengar seperti itu. Tapi yang rasanya terlalu parah-parah kali rasanya enggak. Paling cuma bercanda-canda aja ya. Yang bercanda, tapi kan kalau bullying kan bercanda terus. Kegiatan itu terus, misalnya manggil David, mungkin namanya yang David nggak suka dipanggil itu terus gitu. Nah seperti itu. Kayaknya seperti itu aja. Kalau David melihat ada nggak? Kalau saya sendiri sih nggak nampak. Nggak kali ya, cuma sekedar nak manggil itu. Atau kayaknya sih bercanda gitu ya, tapi sebenarnya sudah bagian dari bullying karena kalau dilakukan sering ya. Dan yang dipanggil tuh nggak senang dengan nama itu. Oke. Mungkin kan ada sering berkali-kali yang senang ya, verbal bullying aja gitu lah seperti itu. Gitu nah. Jadi kalau yang fisik kayaknya belum nggak ada ya. Terdengar ya, belum ada. Mudah-mudahan jangan. Iya, semoga jangan sampai ada. Jangan sampai ada, karena memang fatal itu akibatnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di medsos ya kan, di berita-berita itu pasti sudah sering kadang-kadang kita lihat banyak sekali kasus-kasus bully ya di luar sana, seperti memukul, melecehkan, bahkan membunuh. Iya. Sampai segitunya ya. Nah, apa pendapat Ustazah tentang ini? Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi, karena setiap orang itu punya hak untuk hidup aman ya, seperti amanat ditumbuhkan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kita bilang rasa aman itu kan hak asasi manusia ya, hak dasar hidup manusia. Nah, seperti itu, jadi nggak boleh dibiarkan gitu. Dan juga perlu diberikan semacam sosialisasi, penyuluhan agar kita bisa against, melawan bullying itu bila kita dibully gitu Pak. Kita nggak boleh diam saja, kita harus diberi, anak-anak harus diberi harus melawan gitu. Kemudian ketika ada saksinya, kita kan juga harus bagaimana gitu. Nah, jadi harus nggak boleh dibiarkan bullying itu, dan anak-anak juga harus berani melawan gitu. Berani speak up gitu. Itu nggak boleh dibiarkan, dan pemerintah mungkin juga bisa, terutama dalam hal ini agar anak-anak Indonesia sehat ya, secara mental. Jadi kan menurut saya nih, apa sih modus dari si pembuli ini kepada korbannya? Yang pertama mungkin dia merasa superior ya, lebih dari orang yang dibully. Kemudian mungkin dulu dia juga punya pengalaman, biasanya dulu pernah dibully, sudah besar mungkin bisa jadi pembuli gitu ya. Dibalas dendam gitu. Bisa balas dendam. Dan mungkin juga ada situasi yang memungkinkan bullying itu terjadi gitu. Bisa ada anak yang dikit-dikit diganggu mewek gitu, nangis, jadi teman jadi suka
gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kan memang apa ya? Ya mungkin awalnya bercanda, cuma jadi keterusan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, kayak mana nasib korban bully dan bagaimana cara mengatasi? Nah, kalau seandainya bullying itu terjadi di sekolah, ada teman yang tahu, atau dianya tahu, atau temannya ngasih tahu, dia bilang ke orang tua, bilang sampaikan ke guru, sampaikan ke wali kelas, sampaikan ke guru BK-nya gitu, sampaikan ke bagian kesiswaan gitu, agar masalahnya bisa selesai. Dan orang tua perlu ikut campur, perlu ikut campur agar yang korban dan pembuli itu sama-sama tahu bahwa itu sesuatu yang sangat tidak baik. Jadi kenapa pembulian itu ada yang tak pernah usai terjadi? Kan kadang-kadang ada yang singkat aja, mungkin bercanda, habis itu karena dia ditegur atau dimarahin sama guru atau orang tuanya, akhirnya dia berhenti. Tapi ada juga yang enggak bisa, yang terus-terus aja. Pertama korbannya tidak melawan. Kemudian situasi sekolah itu misalnya atau kurangnya pengawasan misalnya, pengawasan dari pihak sekolah gitu ya, atau kalau anak-anak ikut gitu kan, jadi peduli gitu, peduli rasa peduli gitu. Ketika ada teman yang dibully, ada temannya yang bantu gitu. Jadi tidak boleh situasi seperti itu, kita tidak boleh membiarkan. Jangan acuh gitu ya, jangan tidak acuh gitu, jangan tidak acuh. Jangan terjadi apa-apa, cuek aja, nggak usah, nggak bisa. Kita nggak boleh, bahwa kita kan harus peduli lah dengan orang lain. Kalau nggak peduli, udah biarin aja gitu kan. Ya kadang-kadang kayak gitu mungkin takut ya kena juga, takut kena urusan jadi saksi segala macam gitu, atau jadi ancam juga, jangan, harus berani. Nah, jadi apa sih solusi agar tidak terjadinya bullying lagi? Nah, pertama sekolah bisa itu yang membuat sosialisasi tentang bullying dan dampaknya. Kemudian sekolah juga bisa buat apa namanya itu, semacam tim atau satgas anti bullying di sekolah, yang OSIS lah atau apa gimana gitu. Jadi perlu itu dibuat satgasnya gitu. Ketika ada apa, kemudian ada tempat untuk mengadu, dibuat tempat aduan. Jadi kayak guru BK ya, atau siapa saja yang punya ini tempat mengadu, siapa, ada timnya situ. Jadi korban bullying juga bisa diberi apa namanya, semacam apa namanya, terapi penguatan gitu. Ada komunitasnya atau untuk dia agar dia kuat gitu. Jadi kembali lagi seperti diberi semangat gitu. Jadi ada tim di sekolah untuk satgas anti bullying gitu, seperti itu. Atau mungkin untuk pembulinya bisa dimotivasi atau diberi nasihat gitu. Kalau terlalu boleh diberi sanksi. Kalau sudah keterlaluannya kan harus ada sanksi gitu, biar jelas. Sanksi yang membuat efek jerah. Nah, sesuai dengan perbuatan dia ya. Atau mungkin ada di sekolah itu sudah dibuat mungkin semacam apa ya, aturan. Kalau membuat ini sanksinya, nah seperti itu. Kalau ada sanksi, kalau sudah disosialisasikan, dilaksanakan. Kalau sudah tidak dilaksanakan, nah itu jadi kan percuma aja sih. Ternyata bullying nggak sama gitu. Jadi kalau memang sudah diumumkan, nanti kalau berbuat akan diberi sanksi, lakukan biar bermarwah dia. Harus ya, supaya jerah juga. Jerah gitu. Jadi tidak segitu aja. Jadi terima kasih Ustazah. Ya, Davin juga boleh ya, karena kalau Ustazah baru ikut di Kemdikbud itu peduli itu, sama sudah pernyataan bahwa saya menyatakan bahwa saya akan sepakat untuk anti kekerasan di sekolah. Itu dibuat itu pernyataannya itu Kemdikbud. Jadi dan boleh nanti dengan teman-teman di OSIS gitu, bahwa kita sepakat untuk tidak ada kekerasan di sekolah atau tidak mentolerir itu gitu. Udah ada kayak gitu ya? Itu semua anak SMA mana gitu, dan ada namanya yang bisa diisi gitu tautannya gitu. Dan sudah saya menyatakan bahwa saya sepakat untuk itu. Tidak ada kekerasan gitu di sekolah. Kayak enak ya. Iya. Dan memang nanti belajar nggak fokus,
harus sepakat itu, dan tapi juga pengurus OSIS yang lain juga sepakat, atau kita semua sepakat lah biar aman kan, suasana sekolah kondusif kan enak. Iya, belajarnya jadi enak ya kan. selalu kerjasama gitu. Iya, Oke, terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya untuk kami. Jadi segitu aja dari kami. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.